Aku yakin kita semua sering mendengar tentang hantu kuntilanak. Hantu wanita berambut panjang dengan baju putih yang menjuntai. Tapi, dari manakah asal-usul kuntilanak ini? Simak sampai habis ya. Kuntilanak dipercaya berasal dari wanita yang meninggal ketika sedang hamil atau saat melahirkan. Konon katanya, mangsa dari kuntilanak adalah para wanita hamil ataupun bayi yang baru dilahirkan. Kuntilanak juga gemar mengkonsumsi cairan merah yang keluar dari rahim perempuan. Itu sebabnya banyak orang tua yang mengajarkan putrinya untuk selalu membersihkan pembalut bekas pakai sebelum dibuang, selain untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kuntilanak sendiri konon diceritakan pertama kali muncul ketika Sultan Syarif Abdurrahim hendak mendirikan kota baru di Kalimantan pada tahun 1771. Saat para pekerjanya membuka lahan di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, terdengar suara melengking dari atas pohon tinggi yang hendak ditebang. Para pekerja yang ketakutan segera berlarian dan tidak berani melanjutkan pekerjaan mereka. Dari situ, kuntilanak turut mengganggu para warga desa dan nelayan di sekitarnya. Kisah kemunculan hantu tersebut sampai ke telinga sang sultan. Akhirnya, Sultan Syarif Abdurrahim bersama dengan masyarakat setempat melawan hantu kuntilanak dengan tembakan meriam, sampai hantu tersebut pergi dari sana. Pohon tinggi besar yang sempat menjadi kediaman si hantu pun ditebang dan dijadikan sebagai bahan baku dalam membangun Masjid Agung. Kota itu pun kemudian dinamai sebagai Pontianak, yang diambil dari bahasa Melayu yang berarti pohon tinggi. Sedangkan kata kuntilanak sendiri diartikan sebagai penunggu pohon tinggi, mengacu pada kemunculan hantu kuntilanak di pohon yang tinggi. Masyarakat Indonesia meyakini kalau kuntilanak terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keganasannya atau levelnya. Dimulai dari kuntilanak putih yang memiliki level paling rendah. Mereka tidak memiliki kekuatan dan cenderung hanya menampakkan diri untuk menakuti. Lalu di level selanjutnya ada kuntilanak merah. Kuntilanak jenis ini dipercaya lebih galak dan memiliki dendam, sehingga bajunya berwarna merah. Banyak yang mengatakan kalau si merah lebih bau anyir. Mungkin sebagian dari kamu, termasuk aku, sempat berpikir kalau kuntilanak merah adalah level yang paling tinggi. Tapi ternyata masih ada 2 level lagi di atas si merah. Kuntilanak hitam adalah jenis di atas kuntilanak merah. Kenapa mereka disebut kuntilanak hitam? Karena katanya mereka berasal dari orang-orang yang terikat perjanjian dengan ilmu hitam. Sehingga kuntilanak hitam banyak digunakan para dukun santet untuk mengganggu targetnya. Level paling tinggi di dunia kuntilanak rupanya diduduki oleh kuntilanak biru. Katanya, kuntilanak biru memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga ketika dia muncul, orang di sekitarnya dapat merasakan mual, muntah, lemas, sampai pingsan. Kedatangan si biru ditandai dengan angin kencang yang disertai bau tidak sedap dan bulu kuduk berdiri. Kuntilanak diyakini takut dengan berbagai benda tajam, seperti gunting, paku, pisau, jarum, ataupun peniti. Oleh sebab itu, banyak wanita hamil yang sengaja membawa peniti atau jarum di dalam bajunya. Namun, semua itu kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Di setiap negara, banyak versi kuntilanak dengan sebutan yang berbeda. Contohnya, sebutan Pontianak di Malaysia dan Singapura, Pitai Hong di Thailand, Sadako di Jepang, White Lady di Irlandia, dan Cheonggyecheon di Korea. Namun pada kenyataannya, Cheonggyecheon berbanding terbalik dengan kuntilanak. Sebab Cheonggyecheon dipercaya berasal dari arwah wanita perawan yang masih penasaran. Tapi yang paling bikin penasaran adalah kenapa kuntilanak sering tertawa melengking atau menangis. Ada yang mengatakan kalau hal itu mewakilkan emosi yang melekat pada mereka saat meninggal. Tertawa melengking karena mereka marah, sedangkan menangis karena mereka sedih. Tapi menurutku,
Penjelasan yang paling masuk akal adalah karena mereka ingin membuat kita merasa takut dan terintimidasi. Sehingga mereka sengaja membuat suara aneh seperti tertawa melengking atau menangis untuk menunjukkan dominasi mereka. Hal paling aneh dari berbagai bahasan mengenai kuntilanak adalah terdapat beberapa artikel yang mengatakan kalau kuntilanak sebenarnya ada versi laki-laki. Sebutannya pun bukan kuntilanak, melainkan kuntilaki. Gimana menurut kamu? Apa kamu pernah dengar tentang si kuntilaki? Kalau kamu tahu asal-usul kuntilaki, atau kamu punya pengalaman pribadi dengan kuntilanak, yuk cerita di kolom komentar. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.